Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Gustiani dari Manajemen Haji dan Umroh 5A dengan NIM 1912312338. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin membawakan tema yaitu memaksimalkan masa muda. Sebelumnya maaf menggunakan masker. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kekuatan, nikmat iman gitu, nikmat sehat nih, hingga saya sendiri bisa membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Tobah. Salawat serta salam tidak lupa kita junjung tinggi kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nanti di hari akhir kelak. Sebenarnya di sini saya akan membawakan tentang memaksimalkan masa muda menjadi pemuda yang produktif gitu. Kita tahu bahwa masa muda sendiri itu adalah masa muda di mana seseorang itu adalah masa puncaknya gitu, masa keemasan di kehidupan kita gitu. Karena di masa muda sendiri kita bisa menemukan banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rezeki, bahkan nikmat relasi yang banyak gitu, relasinya di sana sini gitu, kenal orang sana sini yang baik gitu. Nah, jangan sampai di masa muda ini kan kita banyak sekali kenikmatan gitu. Jangan sampai kenikmat itu tuh membuat kita lalai gitu, kita nggak tahu tentang nikmat yang sekarang kita miliki gitu. Ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang gitu. Nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia gitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu senggang gitu. Hal ini tuh sejalan dengan sabda Nabi Muhammad, yaitu tadi dari hadis yang tadi, dua nikmat yang sering melalaikan manusia, nikmat sehat dan juga nikmat waktu senggang. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seseorang itu dikatakan memiliki waktu luang hingga tubuh juga sehat, dan barang siapa memiliki dua hal bersemangat dan jangan sampai ketinggalan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kadang-kadang tuh manusia dalam kondisi sehat, tapi cuman mereka bermalas-malasan gitu, tidak mau memaksimalkan waktu mudanya, mager. Istilah sekarang itu adalah mager, pengen mager-mageran gitu, mumpung ada waktu luang. Ternyata kebablasan ya. Kadang-kadang tuh manusia dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang. Itu bisa juga tuh. Kayak misal kita sehat, tapi sibuk di mana-mana kegiatan itu, alhamdulillah sih ya, daripada sehat waktu luang tapi nggak ngerjain apa-apa gitu kan, itu malah beresiko. Sebentar maaf. Nah, terkumpulnya manusia yang memiliki waktu luang dan nikmat sehat itu sungguh akan datang rasa malas, mager. Ini bawa mager mulu ya. Apalagi kalau habis ujian. Biasanya kalau habis ujian itu kan banyak waktunya luang, terus sehat tuh, jadi kan males-malesan di kamar, sampai bahkan ngerjain tugas pekerjaan rumah. Anak perempuan kan kadang males gitu, mager, ntar aja, sampai akhirnya nggak dikerjain gitu. Dan mereka itu ciri-ciri manusia yang terperdaya gitu, lalai, ketipu gitu, nggak mau memaksimalkan gitu. Padahal barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang akan berbahagia gitu. Jadi maksimalkan waktu muda itu dia akan ngerasain bahagia sendiri, dia akan ngerasain kebaikan yang dia lakukan. Nah, dunia itu merupakan lading,
untuk beramal. Maaf, merupakan ladang untuk beramal. Jadi mumpung nih masih kita di dunia, kita maksimalkan apa yang kita punya, bersedekah, waktu luang kita untuk berbuat kebaikan, waktu sehat kita gitu, menjadi volunteer, membantu sesama gitu. Bahkan orang yang meninggalkan itu pengen dibangkitkan lagi karena untuk bersedekah, berbuat kebaikan ya. Nah, dunia itu merupakan ladang untuk beramal. Hendaklah benar-benar dijadikan renungan untuk meningkatkan amal untuk meraih pahala di akhirat kelak. Jadi sekarang kita ibarat nanam, besok kalau kita meninggal itu kita tahu gitu apa aja sih sebenarnya yang udah kita tanam gitu di ladang, yaitu di dunia gitu. Jadi nanti waktu meninggal kita waktunya itu kita tahu, oh segini ya amal baik kita, oh segini ya amal buruk kita gitu. Nah, setelah waktu luang itu akan datang waktu yang penuh kesibukan. Sebelum sehat akan datang kondisi yang tidak menyenangkan. Sehat sebelum sakit gitu ya. Jadi gunakan waktu luang dan nikmat sehat dengan lebih baik, sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Dari Umar bin Khattab itu pernah berkata gitu, aku tidak suka melihat seseorang yang berjalan seenaknya tanpa mengindahkan iri dan itu. Tanpa mengindahkan ini dan itu, yaitu tidak peduli penghidupan dunianya dan tidak sibuk dengan urusan akhirat. Jadi itu apa ya, bisa dibilang orang itu tuh punya waktu luang, waktu sehat, bebas gitu, tapi tuh dia kayak nggak peduli sana sini, urusannya itu nggak dunia ya nggak akhirat gitu. Kayak nih hidup mau ngapain sih, dia mau ngapain gitu, dia nggak mikirin akhirat. Kadang ada juga tuh orang-orang yang bener-bener fokus ke dunia hingga akhirnya terlupakan. Itu jangan sampai ya, kan bahaya gitu. Padahal kita hidup untuk apa? Untuk mati. Kita di dunia itu hanya sementara, bener-bener sementara. Jadi gunain waktu kita sebaik-baiknya. Dari Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, aku sangat mencintai orang yang menganggur. Aku sangat mencintai orang yang menganggur, yaitu tidak punya amalan untuk menghidupan dunianya ataupun akhiratnya. Maaf, ini maksudnya membenci ya. Lalu bagaimana sih memanfaatkan waktu yang kita punya gitu? Sebagian ulama salaf biasanya memanfaatkan waktu luang dengan belajar. Banyak banget gitu. Ulama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik gitu kan, beliau semua adalah belajar. Bahkan sekarang kita juga tahu gitu, banyak ilmuwan itu yang berasal dari muslim. Ada Ibnu Sina yang ilmu kedokterannya tuh berpengaruh, bahkan kayaknya sampai sekarang kan ya. Kemudian membaca waktu luang gitu. Tadi kan ada ulama salaf yang biasanya memanfaatkan waktu luang untuk belajar, untuk membaca sambil berjalan sambil belajar. Kemudian jadi gini, marilah kita untuk mengingatkan, untuk memanfaatkan waktu dengan belajar dimanapun kita berada, dan berusaha untuk selalu belajar, baca buku, karena buku sendiri itu adalah jendela ilmu kita, jendela dunia kita. Kan banyak tuh ya orang-orang yang gak bisa menjelajahi dunia-dunia yang lain, tapi dia bisa mendapatkan informasi dari mana? Dari buku, dari membaca. Dan jangan lupa untuk membaca selalu Al-Quran, berzikir, beribadah, serta mentadaburinya. Jadi ketika kita belajar, kita mentadaburi, kemudian kita mengaplikasikan kepada kehidupan dunia kita, kehidupan kita gitu. Kita belajar Al-Quran, kita tahu artinya, kemudian kita amalkan. Kita hebat banget. Kemudian kita juga bisa meninggalkan yang haram, meninggalkan syubhat, dan juga perkara yang makruh, serta meninggalkan hal-hal yang berlebihan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, artinya itu di antara tanda-tanda kebaikan Islam, seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad nomor 1 ayat 20. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka menandakan bahwa Islam telah sempurna. Nih, pemuda-pemuda Islam yang kita itu terus belajar agama Islam gitu, jangan sampai kalah dengan agama-agama yang lain. Ini dari dosen saya di semester 1 atau 2 gitu kalau nggak salah. Jangan sampai kita kalah sama orang non muslim gitu. Mereka setiap hari Minggu nih bangga membawa kitabnya untuk berjalan ke tempat beribadahnya gitu. Sedangkan kita kayak jarang banget gitu kita temuin orang-orang, bahkan pemuda yang ke masjid itu sambil nenteng Al-Quran itu kayak jarang gitu sekarang ya.
entah malu entah gimana gue udah nggak tahu. Insya Allah nggak malu ya, Bismillah. Nah, waktu luang serta nikmat sehat itu lebih bijak dengan mengharapkan keriduan Allah yang lebih utama. Jadi ketika kita memiliki waktu luang, waktu sehat, kita mengharapkan ridho Allah. Kita maksimalkan tadi, niatkan karena Allah lillahi ta'ala ingin berbuat kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang menikmati kesenangan tersebut dan terus memperbaiki diri. Apalagi kan ini daring, kayaknya itu banyak banget yang futur, imannya mulai turun deh. Soalnya saya sendiri juga ngerasain nih, Latifah ngerasain kalau imannya lagi turun, kadang baca Al-Quran males, kadang sholat pun juga ditunda-tunda, kan itu nauzubillah gitu ya, jangan sampai. Kemudian ada nih sedikit tentang sejarah mengenai anak muda gitu. Sejarah itu telah mengukir bahwa pemuda-pemudi muslim itu adalah orang-orang yang produktif. Di antaranya itu ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anha. Di usianya 15 tahun ia telah ikut andil dalam perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah, karena ia adalah seorang pemuda yang pemberani. Kemudian ada juga tuh Usamah bin Zaid, di usianya yang belum genap 20 tahun telah dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memimpin peperangan dan ia berhasil pulang dengan membawa kemenangan. Kemudian ada juga Abdullah bin Abbas, di usianya yang masih belia telah dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk duduk di tengah-tengah majelis sahabat senior perang Badar gitu. Di tengah-tengah majelis sahabat senior pada perang Badar gitu. Nah, karena ia adalah sahabat yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran gitu, udah dipercaya untuk ikut duduk di para senior, terus kemudian ia adalah seorang yang mengerti, paham banyak tentang tafsir Al-Quran gitu kan, Masya Allah sekali gitu. Pasti bangga gitu kita aja yang mungkin ditunjuk sama salah satu dosen untuk mengganti menjadi asdos gitu 1 hari 2 hari, kan pasti bangga banget ya, apalagi ini dipilih secara langsung oleh Rasulullah SAW, dipercaya oleh Umar bin Khattab gitu untuk duduk di tengah-tengah para guru, para pembesar, para senior yang jauh lebih banyak gitu keilmuannya, kan pasti bangga, Masya Allah ya. Kemudian ada Imam Asy-Syafi'i. Siapa sih yang tidak mengenal dengan beliau gitu, imam mazhab, salah satu imam mazhab gitu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu mazhabnya dipakai di Indonesia ya masa. Beliau itu di usia yang 7 tahun itu beliau udah hafal kitab Al-Muwatta karya dari Imam Malik. Sehingga Imam Malik itu pernah mengatakan, jika ada orang yang berbahagia, inilah pemudanya, yaitu Imam Syafi'i. Mus'ab bin Umar, beliau juga adalah salah satu sahabat Nabi yang utama gitu, pemuda tampan dengan kecerdasan yang Masya Allah gitu kan ya. Siapa sih yang nggak bangga gitu, nggak kagum dengan beliau gitu, udah tampan, cerdas, kemudian dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Madinah gitu. Nih ada dari Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-110 mengenai salah satu pemuda ya, yaitu bacanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tahawna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya ini adalah surat Al-Imran ayat 110. Artinya, kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi tugas kita di dunia itu bukan hanya berleha-leha, tapi itu juga menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar gitu. Kita berdakwah, kita disuruh secara langsung oleh Allah untuk berdakwah kebaikan, berdakwah untuk mengajarkan agama Islam, agama penyempurna di dunia ini gitu. Bahkan ini ada dari Abdul Latif Tholib gitu. Beliau itu pernah berkata, sejarah telah membuktikan bahwa pemuda memiliki peran penting terhadap dakwahnya agama Islam. Sekarang bisa kita lihat ya,
banyak akun-akun sosial media itu bahkan yang megang adalah para anak muda. Bahkan di kelas sendiri itu ada beberapa teman yang emang mereka fokus dakwah juga di sosial media pribadi mereka. Jadi memaksimalkan waktu muda kita untuk berdakwah, dakwah keluarga, dakwah di masyarakat sekitar gitu. Bahkan itu tadi yang sekarang sedang ngetren modernnya adalah dakwah menggunakan sosial media. Itu kan kalau emang kita nggak mau di apa ya, orang-orang tahu tentang informasi kita, tentang kepribadian, tentang siapa sih yang berdakwah ini, kita bisa tuh menggunakan sosial media untuk berdakwah. Kemudian ada juga beberapa tips tentang pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ketaatan pada Allah SWT, maka pemuda ini kelak akan mendapatkan naungan dari Allah SWT ketika hari kiamat. Jadi barang siapa pemuda yang hari-harinya itu ada pada ketaatan Allah SWT, mencari ridhonya Allah. Bahkan kalau kalau gimana sih caranya agar dunia dan juga akhirat itu berjalan beriringan gitu, padahal kan kalau biasanya nggak bisa tuh, kalau dunia pasti dunia terus, kalau akhirat pasti kayak fokus ke akhirat gitu. Lalu gimana sih cara menyeimbangi gitu? Kita bisa mungkin kita belajar meniatkan lillahi ta'ala, belajar berniat karena ibadah, merawat orang tua berniat karena ibadah, berperan menjadi mahasiswa berperan karena ibadah. Jadi melakukan segala sesuatunya itu karena beribadah kepada Allah SWT. Kemudian nih di hari kiamat itu ada sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Said bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT pada hari kiamat. Di antaranya salah satunya itu adalah pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah SWT. Di hari akhir kita dinaungi. Karena apa? Karena kita memaksimalkan waktu muda kita untuk ketaatan kepada Allah SWT. Ini ada beberapa ya tips bagi para pemuda agar menjadi pemuda yang produktif dalam kebaikan. Antara lain itu berupaya untuk selalu hadir dalam majelis ilmu. Di antaranya cara untuk menjadikan masa muda produktif adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian. Sekarang banyak banget kan yang kajian khusus ikhwan, kajian khusus akhwat, membahas mengenai pranikah, membahas mengenai parenting. Nah, bagaimana menjadi seorang wanita yang solihah, bagaimana menjadi seorang calon pemimpin yang baik gitu kan. Sekarang banyak banget majelis-majelis, bahkan kita juga banyak tuh dakwah-dakwah di sosial media yang bisa kita dengarkan untuk mengisi waktu muda kita daripada mageran nganggur di rumah kan. Bukan majelis-majelis keilmuan. Kemudian karena dalam majelis keilmuan sendiri itu seseorang akan ditunjukkan kepada jalan yang kebenaran. Namanya dakwah pasti isinya itu adalah sesuatu yang benar, dakwah tentang agama Islam, mengajak kepada yang munkar dan menjauhi kepada yang ma'ruf. Seseorang pemuda yang paham ilmu agama itu merupakan tanda bahwa pemuda tersebut adalah pemuda yang baik. Sekarang kita lihat, bahkan ada sebuah kisah cerita tentang setan yang tidak berani melangkahi seorang pemuda yang sedang duduk di pinggiran masjid. Kenapa? Karena ketaatan dia kepada Allah dan dia yang berilmu gitu. Dia memaksimalkan masa mudanya untuk banyak-banyak mencari ilmu agama, ilmunya Allah. Kemudian yang kedua ada menyibukkan diri dengan ibadah dan amalan kebaikan, karena setiap manusia pada hari kiamat sangat membutuhkan pahala. Maka penyesalannya adalah orang-orang yang sedikit pahalanya. Jadi orang-orang yang tidak maksimalkan waktu mudanya, orang-orang yang sedikit pahalanya, sedekahnya kurang, mungkin zakatnya juga bolong-bolong, itu di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti mereka akan menyesal gitu. Kenapa sih dulu nggak ngelakuin masa muda itu dengan sebaik-baiknya, waktu luang itu nggak digunain sebaik-baiknya gitu. Mereka akan menyesal, orang-orang seperti itu ya. Kemudian ada seseorang yang menyibukkan diri dengan kebaikan. Kalau prinsip Latifah sendiri adalah selalu membantu selama bisa. Ada juga prinsip dari keluarga tuh, jangan pernah takut miskin hanya karena membantu. Bersedekah itu jangan sampai lupa ya, karena sedekah itu adalah harta kita sendiri, itu adalah sebagian miliknya orang, itu membersihkan harta kita juga. Itu dengan demikian hari-hari akan terisi dengan perkataan perbaikan. Dari Imam Syafi'i itu pernah berkata, jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal yang baik, pasti engkau akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Pasti ada yang pernah ngerasain nih, orang yang dia nggak pernah
melakukan apa ya, maaf, waktunya itu nggak dipakai untuk hal-hal baik, pasti ada deh maksiat, entah itu entah itu maksiat secara langsung atau maksiat secara pikiran gitu. Maka sibukkanlah kita dengan hal-hal yang baik, karena dengan kita menyibukkan hal-hal kita, hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, maka secara otomatis kita kayak kita nggak punya waktu untuk melakukan sesuatu hal yang sia-sia, maksiat contohnya. Kemudian menjauhi berbagai syubhat dan syahwat ini yang sempat dibahas tadi, karena hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar, sehingga barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya. Ada diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjauhkan diri dari syubhat, maka berarti ia telah menyelamatkan agamanya. Ketika kita menjauhi syubhat, kita sama saja menyelamatkan agama kita, agama Islam. Itu pun pula dengan menjauhi berbagai macam hal-hal yang merangsang syahwat gitu tadi, maksiat mungkin salah satunya ya. Maka akan menjadikan hati bersih, dan ketika syahwat diperuntukkan, maka banyak waktu yang akan terbuang dengan kesia-siaan. Semoga di masa muda ini kita bisa memaksimalkan waktu muda kita untuk hal-hal yang baik, berdakwah. Dan sebuah ayat yang menceritakan, berdakwahlah walau hanya satu ayat. Karena gini, kita tidak akan pernah tahu dari pintu kebaikan mana yang bisa membawa kita ke surga gitu. Memaksimalkan waktu muda kita, memberikan banyak kebermanfaatan dimanapun kita berada dan berperan. Kalau emang sekarang peran kita menjadi anak, ya memaksimalkan peran kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti pada orang tua. Kalau emang peran kita menjadi istri, ya kita berperan yang baik gitu. Apa sih hak dan kewajiban istri itu apa? Hak dan kewajiban suami itu apa? Memaksimalkan peran kita. Kan nanti sebelum kita menikah kan, waktu kita kepada orang tua pasti akan berkurang gitu. Jadi maksimalkan peran kita, kan sekarang adalah menjadi anak gitu. Berperan gitu, berbakti, banyak yang berbakti pada orang tua gitu. Mungkin itu aja, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah itu dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.